Ipen, seorang warga Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, menarik perhatian publik karena banyak kejanggalan dalam laporan yang diajukan ke Polres Sijunjung. Ia dituduh melakukan pidana pengancaman dan melintangi jalan dengan menggunakan kendaraan Colt diesel di ruas jalan umum. Dalam penjelasannya kepada SA TV Senin 23 September 2024, Audrey Uliarta, istri Ipen, dan pihak keluarga Ipen memaparkan kronologis kejadian, di mana Ipen hanya berusaha melindungi lahannya dari binatang ternak dengan memasang pagar di sekitar lahannya. Dikarenakan adanya pembukaan jalan baru oleh Purnama yang dilakukan oleh titul karyawan Purnama, tanpa adanya permintaan izin dari Ninik Mamak Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, karyawan Purnama terus bekerja sehingga pagar yang dibuat oleh Ipen rusak akibat pembuatan jalan baru oleh titul. Adu mulut pun terjadi lalu Ipen merintangkan mobil pribadinya lingkungan masuk kebunnya. Karena pada waktu itu jalan tersebut hanya satu motor yang bisa lewat, tidak ada aktivitas di atas lahan tersebut, kecuali ladang Ipen. Sebagai istri dari Epen Rizal. Ya. Bu, bisa Ibu menceritakan? Nih Bapak Ipur Purnama namanya, alias Ipur nih benerin jalan di sini. Ini jalan yang dia buat nih, ditumpuknya di sini. Itu sama tingginya sama pagar kebun kami tuh, di sebalik situ kebun kami. Ya. Jadi masuklah binatang. Sebelumnya memang suami saya nih nggak dipikirnya bakal dibenerin lagi nanti ulang. Dibiarin aja dulu, udah sampai seminggu, lebih dari seminggu. Akhirnya tuh nggak dibenerin juga, alatnya udah pergi lagi, nggak di sini lagi alatnya, udah pindah alat beratnya tuh. Lah sapi ke dalam situ. Tutuplah jalan di sini sama suami saya pakai mobil Colt diesel. Katanya Ipur nih langsung, anggotanya mengadu ke Ipur. Ipur langsung nelfon suami saya, marah-marah dia, kenapa tutup jalan. Ditantangin suami saya, bawa 10 orang keluarganya. Suami saya di sini cuma berdua sama Anden di sini. Dikeroyok suami saya di sini. Terus suami saya pulang, diceritainnya ke saya, tangannya luka-luka, lecet-lecet, kakinya lecet-lecet karena dia didorong-dorong sama 10 orang tuh. Didorong-dorong suami saya. Ada videonya, sempat kerekam sedikit. Laporan dia buat gini. Kebun juragan, anggotanya bilang pulang dari kebun juragan, menambang emas ilegal dia di situ. Bisa dilihat ada bekas penambangan dia, ada di situ penambangan emas ilegal. Dia lewat sini karena dia mau menambang emas ilegal. Titul pun melaporkan kejadian tersebut pada bosnya Punomo dan Titul pun memuat laporan polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, namun tidak terpenuhi unsur pidananya. Meskipun Ipen memblokir akses ke kebunnya, pihak Purnama merasa kurang puas mengajukan laporan pertama melalui Titul, maka Purnama kembali mengajukan laporan-laporan polisi pada pihak Polres Sijunjung dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Pak, cuman waktu kejadian situ si Purnama membawa kelompoknya atau keluarganya ke sekolah. Pada malam itu langsung keluarganya ke situ, jauh Purnama adalah orang maupun HP di sekolah, mancas HP, tidak tahu apa-apa kasusnya sehingga dicakiknya dari keluarga itu. Awak nak melapor keluarga. Jadi banyaklah yang akan terbenturnya nanti kamu itu. Jadi kami tidak mau melapor dah Pak, sehingga kami tunggu mediasi sehingga sampai saat ini tidak bisa dilanjutkan mediasi. Ayo, memang berulang kali kami sampaikan. Sebenarnya kami adalah perbalik kan, cuma dewa ketemu di negara kan, dia awak tak murah kan, corona di daerah awak kok banyak illegal mining, illegal logging gitu kan. Itu payah cucungan kan, tak makan kan, tak lah susah gitu, kan dilaporan kemana kan awak sebelah, uang semandung. Menurut keterangan dari si istri Ipen sendiri, menyatakan orang yang menyerang Ipen di sini menyatakan mereka balik dari kebunnya Pak Purnama. Apakah betul Pak Purnama punya kebun di atas ini? Ya, berarti tambang ilegal itu Pak. Berarti Pak Pur sendiri tidak ada kebun di atas ya? Gitu ya? Kalau kebunnya ada di atas Pak. Ada di atas kebunnya. Tapi orangnya dari itu bukan karyawan kebun, bukan. Tapi karyawan dari usaha yang tambang ilegal. Karyawan tambang ya, oke. Akhirnya pihak Purnama melanjutkan laporan kedua terkait pasal 192 Jo pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum. Ketika dia wawancarai oleh media,
Wali Nagari Padang Tarok Sahrul mengatakan, secara administrasi belum tercatat di pemerintah Nigari, artinya jalan tersebut bukanlah jalan umum. Yang sebenarnya itu kan dari awal, itu kan kita membaca dari awal ya. Kita membaca dari awal, itu kan yang membuat jalan itu adalah PT Perusahaan Lisun. Toh ceritanya, kita pun di waktu itu belum menjabat, ceritanya perusahaan Lisun itu mengganti rugi tanaman tumbuh masyarakat. Nah, jadi dibukalah jalan itu oleh Lisun untuk operasional untuk pengangkutan kayu. Jadi sesudah itu memang tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menempuh jalan tersebut oleh Lisun. Nah, jadi sampai sekarang memang jalan Lisun itu memang tidak produktif lagi, tidak jalan lagi. Cuman yang secara administrasinya diserahkan ke pemerintahan Nagari belum. Itu belum bisa kami katakan jalan umum. Kalau sudah ada secara administrasinya dijadikan aset Nagari, itu sudah dinyatakan jalan umum. Akan tetapi ini belum ada, gitu. Nah, jadi itulah informasi yang kita dapat. Ya, soalnya kita belum menerima surat apapun, walaupun dari Lisun itu suratnya sama kita pun tidak ada, dialihkan kepada jalan umum, secara administrasi pun kita belum menerima. Begitu. Hasil informasi masyarakat, didapat banyak kejanggalan yang ditemukan dalam proses kasus hukum ini, dan menimbulkan banyak tanda tanya mengenai keabsahan tuduhan yang diarahkan kepada Ipen termasuk jenis dugaan kasus ini. Dari Padang Tarok Si Junjung, Tim Liputan, Esa TV, mengabarkan.